Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu lagi ya, serta melakukan pembelajaran daring. Namun meskipun begitu, alangkah baiknya kita selalu senantiasa menjaga kesehatan serta mematuhi protokol kesehatan ya. Jangan lupa memakai masker setiap kalian pergi kemanapun atau keluar rumah. Nah, setelah itu kalian sebaiknya mengisi absensi terlebih dahulu di kolom presensi yang telah ibu posting. Setelah itu marilah kita awali pembelajaran hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Kali ini ibu akan menjelaskan atau menyampaikan materi tentang kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu ya bahwasanya kitab Allah atau kitab-kitab Allah itu ada beberapa ya, selain Al-Quran. Al-Quran itu merupakan kitab terakhir yang telah diturunkan Allah melalui Nabi Muhammad SAW. Namun kalian tahu nggak sih sebenarnya ada sebelum kitab Al-Quran itu ada beberapa kitab yang telah diturunkan Allah. Salah satunya Injil. Meskipun kita itu kitab ini ya umat Kristen ya, tapi sebenarnya itu adalah kitab yang telah diturunkan oleh Allah melalui Nabi Isa. Nah, di sini Bu akan menyebutkan dulu dalil terkait kitab Allah tersebut. Terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 136 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma wa asbati wa yaquba wa ishaqa wa ismaila ibrahima ila unzila wa ma ilaina unzila wa ma billahi amana qulu muslimuna lahu wa nahnu minhum ahadim baina nufariqa la bi rabbihim min nabiyuna utiya wa ma Isa Musa utiya. Shadaqallahul adzim. Artinya, katakanlah, hai orang-orang mukmin, kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Nabi Musa, Isa serta apa yang kepada nabi-nabi dari Tuhannya. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka dan kami hanya tunduk patuh kepadanya. Quran surat Al-Baqarah ayat 136. Selain terdapat pada surat Al-Baqarah, ada juga terdapat surat An-Nisa ayat 136 juga yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rusulih wal kitabil ladzi nazala ala rusulih wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfuru billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dolalam ba'ida. Shadaqallahul adzim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya dan kepada kitab-kitab Allah yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka orang itu telah sesat sejauh-sejauhnya. Setelah itu ada pengertian dari kitab Allah dan suhuf. Kitab Allah yaitu merupakan kumpulan wahyu Allah yang disampaikan kepada Rasul untuk diajarkan kepada umat manusia sebagai petunjuk atau pedoman hidup. Dan suhuf artinya yaitu wahyu Allah yang disampaikan kepada Rasul tetapi masih berupa lembaran-lembaran yang terpisah. Adapun persamaan dan perbedaan dari kitab dan suhuf. Persamaannya, kitab dan suhuf sama-sama wahyu dari Allah. Namun perbedaannya isi kitab lebih lengkap daripada suhuf. Kitab dibukukan serta suhuf itu tidak dibukukan. Setelah itu kita akan memahami macam-macam isi-isi kitab Allah. Ada 4 macam kitab yang wajib kita yakini, yaitu kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Kitab Taurat ini sebagai petunjuk dan pedoman hidup bagi Bani Israel sesuai firman Allah. Nah, terdapat pada Quran surat Al-Isra ayat 17 yang berbunyi, dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat dan kami jadikan kitab Taurat sebagai petunjuk bagi Bani Israel. Dan janganlah kamu mengambil penolong selain aku. Adapun isi kitab atau kandungan dari kitab Taurat ini meyakini keesaan Allah, larangan menyembah berhala, larangan berbuat zina, mencuri, menjadi saksi palsu, mengambil hak orang lain, membunuh tanpa alasan, dan senantiasa
untuk menghormati kedua orang tua dan mensucikan hari Sabtu atau Sabat ya. Selanjutnya kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud sebagai pedoman serta petunjuk bagi umatnya. Isi dari kitab Zabur ini berkumpulan nyanyian atau pujian kepada Allah atas segala nikmat yang telah dikaruniakannya. Selain itu berisi zikir, doa, nasihat, dan kata-kata hikmah yang menurut orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kitab Zabur ini sekarang ada pada Perjanjian Lama yang terdiri dari 150 pasal. Selanjutnya ada kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa sebagai petunjuk serta tuntunan bagi Bani Israel. Seperti firman Allah yang berbunyi Quran surat Al-Maidah ayat 100. Quran surat Al-Maidah ayat 46 ya. Tadi salah menyebutkan anak-anak. Artinya, dan kami iringan jejak mereka Nabi Bani Israel dengan Isa putra Maryam membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat, dan kami telah memberikan kepadanya kitab Injil, sedang di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi dan membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu kitab Taurat, dan menjadikan petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Kitab Injil ini memuat beberapa ajaran pokok yaitu perintah agar kembali kepada tauhid, ajaran yang menyempurnakan kitab Taurat, ajaran agar hidup sederhana, menjauhi sifat tamak atau rakus, dan membenarkan terhadap kitab-kitab yang datang sebelumnya. Selanjutnya ada kitab terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu kitab Al-Quran, seperti yang sebagai pedoman hidup dan petunjuk umat Muslim ya. Kitab suci Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dijadikan petunjuk dan pedoman bagi seluruh umat manusia seluruhnya ya, tidak hanya umat Muslim saja, namun semuanya, bukan hanya untuk bangsa Arab. Sebagaimana firman Allah Quran surat Al-Furqan ayat 1, Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan atau Al-Quran kepada hambanya agar dia menjadikan pemberi peringatan kepada seluruh alam. Secara keseluruhan, isi Al-Quran ini meliputi hal-hal berikut: pembahasan mengenai prinsip-prinsip keimanan atau kaidah, pembahasan yang mengangkat prinsip ibadah, pembahasan yang berkenaan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Adapun hikmah yang kita dapat ambil dari mengimani kitab-kitab Allah ini meningkatkan keimanan kepada Allah serta Rasul. Hidup manusia menjadi tertata, adanya hukum yang bersumber pada kitab suci, termotivasi untuk beribadah, menjalankan kewajiban-kewajiban agama, menumbuhkan sikap optimis karena telah dikarunia pedoman hidup dari Allah untuk meraih kesuksesan baik dunia maupun akhirat, serta menjaga ketakwaannya dengan selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Mungkin itu dulu ya yang dapat Ibu sampaikan. Untuk kelanjutannya nanti bisa tanya jawab ya di kolom diskusi. Kita nanti tanya jawab. Bagi kalian yang belum paham, kalian bisa juga mencari karya-karya ilmiah atau baca buku ya yang. Nah, untuk tugasnya atau pekerjaan rumah kalian mencari gambar saja dan menghafal nama-nama kitab Allah. Nanti kalau sudah dikumpulkan, nanti Ibu akan berikan kolom pengumpulan tugasnya di Google Classroom. Mungkin batasnya minggu depan ya, kalau tidak ya hari apa gitu nanti akan Ibu kasih tahu lagi. Mungkin itu ya yang dapat Ibu sampaikan. Jangan lupa kalian untuk menjaga kesehatan serta mematuhi protokol kesehatan serta memakai masker ya. Sekian yang dapat Ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan ya jika terdapat banyak kesalahan dalam menyampaikan pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.